Pemirsa, dan seperti biasa pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat informasi terbaru dari sejumlah emiten dalam emiten update berikut ini. Yang pertama adalah IPO pada Rabu, harga saham Bank Multi Arta Sentosa atau MASB ditutup naik 25% ke level Rp4.200. Kemudian kembangkan proyek tambang tembaga dan emas. PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS berencana right issue 24 miliar saham. Kemudian emiten yang ketiga adalah anak usaha PT Waskita Karya Tbk atau WSKT sedang rajin melakukan restrukturisasi utang. Di antaranya adalah PT Kresna Kusuma Diandra Marga dan PT Waskita Bumi Wira Cucu, WSKT dari PT Waskita Toll Road. Dan emiten yang keempat adalah merger PT Indosat Tbk atau ISAT dan TRI. Ini dipastikan mundur hingga 16 Agustus 2021. Kemudian kita lihat kinerja dari emiten update. Yang pertama adalah PT Bank Multi Arta Sentosa Tbk atau MASB. Di mana pada 30 Juni naik 25% ke level 4.200. Kinerja 1 bulan dan juga PI-nya bisa kita perhatikan bersama. Sementara market cap 5,2 triliun rupiah. Kemudian Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS turun 1,65% ke level Rp119. 1 bulan naik 28%, PI ratio 90,7 kali, market cap 11,18 triliun rupiah. Adapun Waskita Karya Tbk atau WSKT naik 2,33% ke 880. 1 bulan terakhir turun 19%, PI ratio 64,8 kali, market cap 11,95 triliun rupiah. Dan PT Indosat Tbk atau ISAT pada 30 Juni turun 2,8%, 6.850. 1 bulan naik 3,4%, PI ratio 54 kali, market cap 37,2 triliun rupiah. Dan kembali kita lanjutkan bersama dengan narasumber kami di hari ini dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Pak Angelo, ini kita lihat ada sejumlah emiten update, ada MASB, BRMS, WSKT, dan juga ISAT. Kita coba bahas satu persatu. Pak Angelo, apakah kemudian MASB ini sebagai salah satu emiten pendatang baru sudah bisa dilihat sejumlah indikator ataupun sisi teknikalnya, Pak Angelo? Ya, sayang sekali karena baru berarti belum ada data historis yang bisa membantu kita melihat pelaku pasarnya. Jadi belum bisa dikeker dari technical analysis. Oke, masih belum bisa kita perhatikan lebih lanjut begitu ya. Ini berarti masih harus menunggu beberapa periode kemudian baru bisa kita perhatikan ya, Pak Angelo? Betul, Mas Fajar. Oke, MASB ini sepertinya menjadi catatan tersendiri pemirsa bagi Anda yang mungkin kemarin ikut IPO dari saham MASB. Sementara kita ke emiten update yang kedua ada BRMS yang mengembangkan proyek tambang tembaga dan emas ini dan berencana right issue 24 miliar saham. Pak Angelo, apa yang bisa kita bidik dari BRMS terutama terkait dengan kondisi sahamnya sejauh ini? Nah, BRMS ini cakep nih Mas Fajar. Ini sudah confirm pada tanggal 23 Juni ada aksi beli besar di pasar. Dan lalu itu pullback selama 3 hari, tapi pendakiannya berlanjut ya. Meskipun hari Rabu kemarin ada pullback lagi, tapi kalau kita melihat ya di chart intraday 5 menit, selling pressure-nya itu tidak terlalu besar Mas Fajar. Jadi kita bisa berharap agar harga bisa rebound untuk melanjutkan pendakiannya. Oke, berharap harga bisa rebound begitu ya. BRMS saat ini market sudah dibuka, BRMS minus 3,36% ke level Rp115. Pak Angelo, akhirnya ada level-level berapa yang bisa diperhatikan lebih lanjut? Nah, kalau kita menggunakan yang namanya Fibonacci extension di chart daily, kita bisa mendapatkan target berikutnya itu di 132 dan itu sudah tercapai Rabu kemarin. Nah, kalau selanjutnya misalnya itu masih ditembus ke atas, dia bisa berlanjut ke 160. Demikian Mas Fajar. 132 bisa berlanjut ke 140, ini berarti sekali lagi apakah kemudian cukup tepat jika kita masuk di current price atau ada harga yang lebih rendah sedikit lagi Pak Angelo? Betul, sebenarnya sekarang sudah lebih murah. Tadi 160 Mas Fajar, bukan 140. Oh, 160 bahkan ya, tadi potensinya bisa melaju lebih tinggi lagi sambil juga melihat pergerakannya tadi ada di level 130-an juga yang bisa diperhatikan. Dan current price di 115 dan juga 116 tadi menurut Pak Angelo juga silakan saja untuk diperhatikan untuk BRMS, masih ada potensi ternyata. Baik, dari BRMS saya ingin bergeser ke Waskita Karya, ini WSKT juga
newsnya begitu ya, informasi-informasi terakhir masih seputar utang, kemudian juga kemarin rugi bersihnya juga ternyata sudah dilaporkan di kuartal 1 2021. Melihat laju saham USKT-nya sendiri, Pak Angelo, ini apa indikator-indikator yang bisa kita baca dari saham satu ini? Kelihatannya belum selaras dengan beritanya ya, karena selling pressure-nya masih cukup besar. Dalam chart intraday 15 menit kita lihat memang ada demand power yang tertangkap, dan selling pressure itu bisa menahan kenaikannya. Nah, kalau kita melihat di mana selling pressure itu akan menahan kenaikannya, itu di sekitar 1080 sampai 1130. Jadi kita bisa berharap pendakian yang berhasil tertangkap dari demand power itu akan tertahan di sekitar sini 1080 sampai 1130. Oke, tertahan di level 1080 sekian tadi ya, Pak Angelo ya. Akhirnya jika kita berbicara soal dalam tanda kutip rekomendasi, WSKT ini akhirnya lebih tepat atau lebih bijak, langkahnya seperti apa yang bisa dilakukan oleh investor? Mengingat adanya demand power ini, jadi boleh dicoba untuk ikutan, tapi targetnya mungkin tidak terlalu besar ya, dan ini mungkin dalam waktu 2 mingguan baru bisa tercapai. Tapi hati-hati dengan support di 865, kalau itu ditembus ke bawah berarti dia batal ya untuk mencoba memulai uptrend-nya dalam jangka pendek. Wow, harus hati-hati juga, ada level yang bisa saja akhirnya ditembus begitu ya di bawah level yang ada saat ini Rp880 per saham, meskipun potensinya masih juga ada. Dan silakan saja tadi ya menurut Pak Angelo untuk bisa diperhatikan WSKT seiring dengan resisten dan juga harga atau target price terdekat tadi yang bisa diperhatikan untuk WSKT. Tapi secara general sebetulnya saham-saham di sektor konstruksi masih menarik atau tidak sih Pak Angelo di tengah kondisi saat ini? Kalau secara sektor saya belum lihat ya, tapi kadang-kadang itu saham di sektor yang sama bisa berbeda trennya. Jadi ya kita memang harus lihat secara individual. Secara individual bisa didukung oleh sektornya ya. Oke, baik. Akhirnya juga tidak bisa digeneralisir satu sektor, bisa sama begitu ya pergerakannya. Dan dari sektor konstruksi mungkin bisa terwakili tadi oleh Waskita Karya, melihat tadi sejumlah indikator yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Angelo. Melihat sampai dengan saat ini Waskita Karya masih tertahan di level Rp880 per saham. Dari Waskita Karya ini satu yang juga cukup menarik, emiten berikutnya adalah Indosat atau ISAT, di mana kabar terkait merger dengan Tri akhirnya dinyatakan mundur hingga Agustus mendatang. Dengan sejumlah news yang ada, dengan kondisi yang ada, Indosat mewakili sektor telekomunikasi, Pak Angelo, apa yang bisa kita lihat satu persatu mungkin dari sejumlah indikatornya, bagaimana kemudian rekomendasinya untuk ISAT sendiri? Untuk ISAT memang dia cukup lama berkonsolidasi ke arah naik sejak Januari 2021. Maksudnya pendakian ini agak landai sejak itu. Tapi terlihat jelas pasar masih terus melakukan pembelian. Meskipun ada juga sedikit penjualan yang menyebabkan harga koreksi. Tapi ini masih sehat dan ini sebetulnya bagus sebagai kesempatan mendapatkan harga murah. Nah, untuk target pertama itu ada di sekitar 7.500. 7.500 ya. Kalau itu masih dilewat, maka target berikutnya ada di 9.300. Demikian Mas Fajar. Oke, masih ada target berikutnya yang mungkin saja bisa dilewati. Sementara tadi level 7.000-an juga bisa diperhatikan untuk ISAT. Tadi juga melihat pergerakannya. Masih ada minat pasar yang terbaca begitu ya Pak Angelo ya? Betul, masih ada minat. Masih ada minat yang terbaca. Baik, ISAT 6.675 di harga saat ini pemirsa minus 2,55%. Apakah kemudian peluang yang tadi dinyatakan oleh Pak Angelo bisa Anda manfaatkan? Silakan saja, keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Angelo